Pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dihentikan sementara dan dilanjutkan pada hari Minggu pagi ini. Hingga Sabtu malam, menurut tim SAR gabungan dan Pemprov Jabar, 9 orang ditemukan meninggal dan lebih dari 80 orang masih hilang. Akibat tanggul jebol, banjir merendam perumahan warga di Pantura, Subang, Jawa Barat. Akibat ketinggian banjir hingga 150 cm, lebih dari 1.600 warga mengungsi. Dua bulan pasca banjir dan longsor di Aceh, sebagian warga korban banjir masih tinggal di pengungsian. Sementara sebagian warga lainnya telah menempati hunian sementara. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda di hari Minggu 25 Januari 2025 bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Breman Atenaya. Kita akan masih memberikan Anda informasi terkini dan juga terupdate terkait dengan berbagai isu ya Nanda ya, terutama terkait dengan cuaca yang memang kalau di Jakarta untuk 2 hari ini syukur alhamdulillah ya lagi cerah. Cerah ya. Dan mungkin kalau hujan pun juga ya hujan dikit-dikit tidak sampai beberapa hari yang lalu. Betul. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya dengan situasi seperti ini, karena kemarin sendiri saya pribadi merasa rindu juga ya sinar matahari, karena benar-benar dari pagi sampai sore ya hujan, dan ini tentunya menarik perhatian kita semua karena cuaca ekstrim saat ini memang masih melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dari hal itu bagaimana tampak dari efek cuaca ekstrim ini, tentunya salah satu daerah mungkin kalau kita ingat kemarin ya baru saja terjadi ada longsor begitu yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, dan saat ini juga proses pencarian atau evakuasi korban masih terus berlangsung. Pagi ini ya akan dilanjutkan proses evakuasi. Pagi ini tadi disampaikan di informasi sebelumnya saudara ada di pukul 7 pagi, di mana memang kalau dari informasi yang diterima dari Basarnas saudara, ini ada 9 kalau dari polisi itu 10, cuman kalau dari pemerintah provinsi Jawa Barat maupun dari Kabupaten Bandung Barat ini 9. Nah, ini datanya masih akan kemudian dicocokkan lagi karena proses evakuasi kemudian proses identifikasi juga masih terus berjalan. Kita masih menunggu juga bagaimana kemudian informasi terkini dari sana, dan nanti kita juga akan bahas dan juga akan laporkan langsung kepada Anda saudara. Tapi kita sebelum ke sana, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini, di mana ada informasi dari Jakarta. Diterpa angin kencang, tembok atap gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat ambruk. Belasan kendaraan milik warga tertimpa reruntuhan. Tembok atap GOR Kemayoran ini ambruk pada Jumat malam. Saksi bilang peristiwa terjadi saat terjadi angin kencang di kawasan tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat insiden ini. Polisi yang tiba ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP guna mengetahui penyebab ambruknya tembok tersebut. Hingga Sabtu malam, saudara, banjir masih merendam 2 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yaitu Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, dan Desa Seriamur, Kecamatan Tambun Utara. Ketinggian air bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter di bagian terdalam. Meski berangsur surut, namun air masih merendam permukiman warga dan memaksa ribuan warga untuk bertahan di pengungsian. Warga yang mengungsi di Masjid Al-Muhajiri berharap untuk dibuatkan dapur umum agar distribusi makanan siap saji kepada pengungsi bisa merata.
Sementara itu, saudara, banjir yang menggenangi permukiman warga di Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten berangsur surut. Pompa air belum bisa difungsikan karena lokasi pembuangan air masih tergenang banjir. Banjir masih menggenangi kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu malam. Ketinggian air mencapai 50 cm. Sejumlah pengendara roda 4 tetap memaksa melintasi jalan yang masih terendam banjir. Pemotor juga menuntun kendaraannya yang mogok akibat banjir. Polisi berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Sementara 4 mesin pompa portabel masih beroperasi di lokasi untuk menyedot air dari jalan. Sekitar 40-50 cm yang dari KL Puri mengarah ke Ciledug, sementara yang bisa melintas cuma roda besar. Yang roda 4 diarahkan untuk melintas ke KL Cengkareng. Yang dari Puri direkayasa untuk melintas ke Joglo maupun ke Benjeruk. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini banjir di kawasan Puri Kembangan, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Junaidi Saputra. Putu, selamat pagi. Situasi di sana seperti apa di Puri Kembangan khususnya? Apakah sudah mulai surut keseluruhan dan situasi lalu lintas seperti apa di sana? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Sampai pagi hari ini kalau kita pantau, pertama dari arus lalu lintasnya terlebih dahulu ya. Kalau kemarin sempat ada kemacetan, ada kendala, roda 2 tidak bisa melintas karena mogok atau berhenti mesin begitu karena adanya banjir. Pada pagi hari ini situasi lalu lintas di area Kembangan, khususnya di area underpass, ini sudah kembali normal di mana seluruh aksesnya baik itu yang mengarah ke Cengkareng ataupun juga sebaliknya ini sudah bisa beroperasi seperti biasa. Kendaraan roda 2, roda 4, bahkan kendaraan besar ini sudah bisa melintasi area ini. Meskipun demikian, masih ada genangan yang muncul karena debit Kali Angke ini masih juga cukup tinggi sehingga masih meluap ke jalan. Untuk memberikan gambaran lebih detail lagi begitu ya Nanda dan juga saudara, juru kamera Kompas TV Junaidi akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sisi yang saat ini tengah ditunjukkan begitu ya lewat layar kaca. Ini merupakan Kali Angke yang sampai dengan saat ini masih meluap ke area sisi jalan. Meskipun demikian jumlahnya ataupun juga dampaknya ini jauh lebih kecil areanya jika dibandingkan dengan kemarin. Anda bisa lihat bagaimana area di sebelah saya saat ini sudah bisa kendaraan melintas secara normal begitu, tidak ada lagi genangan. Kalau pagi tadi sampai sekitar pukul 5 sampai dengan setengah 6 pagi, jalanan yang saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 ini masih tergenang air. Sekarang area ini sudah mulai surut. Hal ini juga tentu saja disebabkan dengan adanya pompa-pompa air yang juga terus bekerja untuk memompa air ini dikeluarkan begitu. Tadi pagi juga saya melihat ada satu kendaraan mobil yang pengangkut air, artinya memang bukan hanya dibuang ke Kali Angke yang debitnya masih tinggi, tapi ini diarahkan ke area lain. Tadi pagi sekitar pukul 7 kurang 2 menit begitu ya, atau memasuki pukul 7, juga ada satu pompa lagi yang kemudian dibawa oleh suku dinas sumber daya air dari Pemprov Jakarta yang tentu saja ini digunakan untuk mempercepat proses pembuangan atau pengalihan air yang sampai saat ini masih meluap. Jadi kalau bisa dibilang situasinya jika dibandingkan dengan kemarin ini jauh lebih kondusif, apalagi kalau melihat dari kemarin siang sampai dengan tadi malam ini juga tidak ada hujan dengan intensitas yang juga cukup tinggi. Ini tentu saja berdampak dengan debit air yang kemudian ada di Kali Angke. Jadi kalau saya lihat ini kondisinya masih juga cukup normal, area menuju komplek ke area dalam ini juga sudah tidak terlalu tergenang air, tapi memang permasalahannya adalah masih ada satu area ini dengan ketinggian kurang lebih 10 sampai dengan 20 cm. Ini masih ada genangan karena memang Kali Angkenya ini
masih meluap ke area tersebut. Jadi kita masih menunggu begitu ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya debit di Kali Angke ini juga bisa turun. Apakah memang harus ada penggalian Kali Angke begitu ya di salurannya, atau nanti menggunakan metode seperti yang pagi hari tadi dilakukan, menyedot airnya kemudian dibawa ke area lain. Tapi satu hal yang pasti, baik itu lalu lintas menuju Cengkareng ataupun sebaliknya, ini sudah kembali normal. Jadi bagi kendaraan roda 4 ataupun juga roda 2 ini sudah bisa melewati area ini dengan normal kembali. Nanda. Oke, ini kita nantikan bagaimana upaya dari Pemprov sendiri untuk menangani hal-hal semacam ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda. Selamat bertugas kembali. Saudara, banjir bandang menerjang perumahan warga desa Penakir, Pemalang, Jawa Tengah pada Jumat malam. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Gintung yang berada di lereng Gunung Slamet. Banjir bandang membawa material kayu dan batu hingga merusak rumah warga yang berada di bantaran sungai. Akibatnya puluhan warga terpaksa mengungsi ke tetangga maupun ke kantor Kecamatan Pulau Sari. BPBD Kabupaten Pemalang masih melakukan asesmen dan pendataan akibat banjir bandang ini. Kita bergeser ke Jawa Tengah, Saudara. Sebuah rumah di Temanggung terbakar pada Sabtu pagi. Api diduga berasal dari sampah yang dibakar dan merembet ke bangunan rumah. Kobaran api ini menghanguskan rumah warga di Temanggung, Jawa Tengah. Kendaraan roda 2 yang tengah diparkir juga turut terbakar. Api dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit damkar diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran disebabkan karena pemilik rumah tidak memadamkan api usai membakar sampah. Sementara sisa bara api kemudian tertiup angin dan menjalar ke rumah lainnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, Saudara. Saudara, tim DVI telah mengidentifikasi seluruh korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu, Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Seluruh korban dinyatakan identik dengan data manifest pesawat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Juhandani Raharjo Puro bilang tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 10 korban kecelakaan pesawat dari 11 kantong jenazah yang diterima. Seluruh jenazah korban kecelakaan pesawat berhasil dievakuasi, kemudian diserahkan ke keluarga untuk kemudian dimakamkan. Tim DVI yang terdiri dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel didukung tim DVI Pusdokes Polri, tim identifikasi Polda Sulsel, tim Pusiden Bareskrim Polri, dan Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran Unhas telah berhasil mengidentifikasi seluruh kru dan penumpang pesawat sebanyak 10 orang yang terdiri dari 7 kru pesawat dan 3 penumpang. Jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Esther Aprilita dan Florencia Lolita Wibisono dimakamkan di kampung halaman mereka. Esther dan Florencia adalah 2 dari 10 korban meninggal dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 di Pangkep, Sulawesi Selatan. Di tengah guyuran hujan, jenazah pramugari pesawat ATR 42500 Esther Aprilita dimakamkan di TPU Gunung Gadung, Cipaku, Bogor, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan rekan-rekan mengiringi prosesi pemakaman Esther. Di mata para sahabat, Esther adalah pribadi yang baik dan pekerja keras. Sangat kehilangan. Kita komunikasi di bulan
Desember ini kita mengadakan biasa sedikit Christmas dinner biasanya gitu ya. Christmas dinner kita di situ. Esther sangat sosok sangat paling penting di pertemanan kami sangat kehilangan karena Esther termasuk orang yang banyak yang membuat kita inspirasi lah. Sementara itu jenazah pramugari ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono telah dimakamkan di tanah kelahirannya, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Sebelumnya jenazah Florencia disemayamkan di rumah duka Kelurahan Taler Tondano. Isak tangis pecah saat pemberian bunga di depan peti jenazah sebelum ibadah pemakaman. Keluarga mengucapkan terima kasih kepada tim SAR gabungan dan seluruh pihak yang telah berjuang menemukan jenazah Florencia. Sekali lagi kami dari keluarga mengucapkan terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap pemerintah setempat, juga warga setempat juga yang sampai hari ini support, doa juga dukungannya mengalir terus buat kami sekeluarga. Sekali lagi terima kasih. Esther dan Florencia adalah 2 dari 10 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dihentikan sementara dan dilanjutkan pada hari Minggu pagi ini. Hingga Sabtu malam, menurut tim SAR gabungan, ada 10 orang yang ditemukan meninggal dan lebih dari 80 orang masih hilang. Informasinya sesaat lagi. Saudara, banjir merendam perumahan warga di Pantura, Subang, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat tanggul jebol hingga membuat sejumlah warga tak dapat menyelamatkan barang mereka. Ketinggian banjir yang mencapai 1,5 meter tidak hanya merendam rumah warga, tapi juga mobil dan motor yang tidak berhasil diselamatkan. Walau air masih tinggi, sejumlah warga ada yang kembali ke rumah untuk menyelamatkan barang mereka. Data dari BPBD Subang tercatat 4 desa di 3 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 20 hingga 150 cm. Jebol sekaligus masuk air langsung menimpa rumah-rumah warga, sudah masuk air. Ini enggak mengungsi, bertahan di rumah? Enggak. Malah mau mengungsi. Sekarang ambil barang-barang, Pak. Oh, masih banyak barang-barang yang tidak terselamatkan? Iya. Apa aja barang-barang yang rusak itu? Ya semacam banyak, Pak. Tuh, elektronik, kulkas, kasur. Dan ini adalah visual udara banjir yang merendam perumahan warga di Ciasem, Pantura, Subang pada Sabtu siang. Seluruh rumah dan area di sekitarnya terendam banjir yang disebabkan meluapnya Kali Cijengkol. Ketinggian banjir di lokasi bervariasi dari 100 hingga 150 cm. Akibat banjir di Desa Ciasem, 1.632 warga mengungsi. Banjir di Kabupaten Karawang meluas dan merendam ribuan rumah warga. Ketinggian banjir mencapai 2 meter dengan kedalaman terparah terjadi di Desa Karangligar. Banjir juga membuat warga menyelamatkan sejumlah barang hingga hewan ternak mereka.
Sementara saudara, pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada hari Minggu pagi ini. Dari data tim SAR gabungan hingga Sabtu malam, 10 orang ditemukan meninggal. BPBD Jawa Barat menghentikan sementara pencarian korban longsor di Bandung Barat. 10 orang meninggal dan 4 korban masih di posko DVI. Pencarian korban rencananya dilanjutkan pada pagi ini. Pencarian belum akan menggunakan alat berat karena kondisi tanah yang masih labil. Longsor pada Sabtu dini hari di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat memporak-porandakan 30 rumah. Puluhan korban hilang masih dicari. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melihat proses evakuasi korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Longsor menimbun sekitar 30 rumah di kawasan ini dan berdampak pada lebih dari 100 orang. Proses evakuasi korban dihentikan sementara pada pukul 4 Sabtu sore. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar 25 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jabar bilang daerah terdampak longsor ini akan direlokasi, mengingat lokasi ini mengalami alih fungsi lahan. Proses evakuasinya mengalami kesulitan ya, karena satu, tanahnya kan bertumpuk dan potensi orang bisa tenggelam ke tanah, sehingga kita harus hati-hati. Kita ingin secara bertahap untuk mengangkat jenazah dan setelah itu merecovery lingkungan di sini. Setiap kepala keluarga yang meninggal kita siapkan 25 juta. Setelah itu seluruh rumah di sini mau kita relokasi, jangan di sini lagi. Saya sih lebih cenderung daerah ini dihutankan saja. Informasi terkini terkait evakuasi dan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita terhubung bersama jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Bayabdul Rohim. Selamat pagi, Vida. Bagaimana rencana proses pencarian korban di pagi hari ini? Safety officer yang nanti akan bagaimana di hari kedua pasca longsor begitu ya, hari ini atau pagi hari ini masih ada 80 korban yang masih dicari oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan juga relawan. Dan untuk pagi hari ini Bremana dan juga saudara, apel ini masih dilakukan. Untuk sebelumnya nanti para tim SAR gabungan akan mencari para korban, melakukan evakuasi korban di titik-titik. Tadi memang dari apel yang diberikan oleh Basarnas begitu ya, yang menjadi fokus hari ini adalah pencarian korban hilang yang hingga hari ini masih ada 80 orang. Untuk korban yang ditemukan begitu ya, meninggal dunia sejak hari kemarin ini sudah di angka 10 orang dan 4 diantaranya ini masih belum teridentifikasi. Tadi tentunya hal-hal yang disampaikan ini adalah mengenai keselamatan, tapi untuk lebih lengkapnya, Bremana dan juga saudara, kita akan ajak Anda untuk berbincang. Permisi Pak, izin kami dari Kompas TV minta waktunya untuk wawancara Pak. Terkait hari ini fokusnya seperti apa ya Pak? Iya, terima kasih. Seperti yang mungkin teman-teman media monitor bahwa hari ini merupakan hari kedua kita pelaksanaan operasi SAR. Tentunya Badan SAR Nasional selaku SAR Koordinator. Kemudian di lapangan ada SAR Mission Koordinator mengkoordinir seluruh kekuatan yang hadir yang ingin bergabung dalam operasi kemanusiaan ini. Saya sudah melihat dari TNI, dari Polri, kemudian dari teman-teman, kemudian dari unsur Forkompinda, mulai dari pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, kemudian juga dari TNI Angkatan Laut yang saya lihat, kemudian teman-teman kepolisian juga segitu. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan yang bisa mempercepat pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban yang dinyatakan hilang. Mungkin itu. Pak, kalau untuk hari ini ada berapa korban yang sudah ditemukan? Kondisinya seperti apa? Berapa yang meninggal dunia? Update korban seperti apa, Pak? Saya ingin sampaikan bahwa dalam pelaksanaan operasi hari pertama, informasi sementara yang kita dapat
bahwa jumlah korban yang terdampak ada 113 korban dari 34 kepala keluarga. Itu informasi awal. Kemudian dari kejadian tersebut telah bisa kita selamatkan dengan jumlah 23 personil yang bisa kita selamatkan. Kemudian informasi yang juga kita terima bahwa masih ada kira-kira 80 warga yang dinyatakan hilang. Kemudian dari hasil operasi hari pertama saya sampaikan telah diserahkan kepada DVI sejumlah 12 body pack. Jadi kantong yang kita serahkan. Kemudian dari DVI yang sudah mengidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga totalnya ada 6 jenazah. Jadi kita akan mengatakan jenazah pada saat sudah teridentifikasi yang telah diserahkan kepada keluarga. Mungkin sementara itu dulu. Terkait ini Pak, halangan selain tentunya cuaca dan tadi dari PVMBG himbauannya tanah masih labil. Kalau dari tim SAR sendiri apa Pak kendalanya mungkin? Iya, yang pertama pasti kita sangat ketergantungan dengan cuaca. Mudah-mudahan hari ini lebih baik. Yang kedua adalah kondisi longsoran di mana masih dalam bentuk lumpur sehingga tentunya akan menyulitkan dari kita. Kemudian dari luas area dari titik mahkota longsor sampai titik terjauhnya atau lidah longsoran itu sejauh 2009 meter. Itu dari kita menggunakan Google. 2 kilometer ya? Iya, dengan luasan yang tentunya ini yang diperkirakan cukup luas. Dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang ada, dengan fasilitas yang ada, kita menggunakan unsur udara berupa drone dari teman-teman yang memiliki fasilitas itu. Kemudian kita dari unsur darat, kita akan melaksanakan pekerjaan ini mulai dari manual, kita menggunakan fasilitas yang ada sampai mungkin alat berat, bahkan kita mengerahkan K9 dari teman-teman kepolisian dan juga teman-teman TNI. Jadi mungkin demikian ya teman-teman. Terima kasih Pak, semoga lancar semua hari ini, cuaca mendukung dan juga personil tentunya sehat dan selamat. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak. Makasih. Itu tadi bagaimana hari ini fokusnya adalah pencarian 80 korban dan tidak hanya dari darat begitu ya yang dikerahkan atau tim SAR gabungan dari darat, tapi juga dari udara. Ini akan ada drone juga yang dikerahkan untuk memantau serta dibantu juga oleh kepolisian, tepatnya K9 untuk kemudian mencari korban. Dan tentunya yang juga menjadi fokus ini adalah identifikasi dari jenazah korban begitu ya yang sudah ditemukan. Tadi informasinya masih ada 4 jenazah korban yang saat ini masih dalam proses identifikasi. Dan tentunya tadi kalau berdasarkan apel yang kami pantau begitu ya Bremana dan juga saudara dari ratusan tim SAR gabungan, unsur BPBD, BNPB, Basarnas begitu ya. Lalu juga TNI dan juga Polri ini nanti akan dibagi dengan 20 kelompok kecil yang semuanya ini menyebar. Tapi tadi tantangannya adalah luasan dari area longsor yang kalau dari Kepala Basarnas tadi menyebutkan bahwa dari mahkota longsor hingga ke lidah longsor ini jaraknya itu sampai 2 km dan masih ada 80 korban yang harus dicari. Dan tentunya harapannya hari ini cuaca mendukung, tidak hujan begitu ya, meskipun kalau kita melihat Bandung dan juga Jawa Barat beberapa hari ini cuacanya selalu hujan, tapi itu tentunya jika cuaca mendukung hari ini akan sangat memudahkan begitu untuk pencarian korban, tepatnya 80 korban hari ini Bremana. Ya, Vida, terkait proses identifikasi korban yang sudah ditemukan ini dilakukan di mana dan kemudian apakah proses evakuasi ini hari ini sudah menggunakan alat berat atau seperti apa?
Untuk jenazah korban ini diserahkan langsung ke posko DVI Polri begitu ya, yang ada di sini Bremana dan juga saudara, untuk nanti selanjutnya ini ditangani oleh DVI. Dan kalau untuk alat berat Bremana dan juga saudara, sudah ada beberapa alat berat yang tadi dalam perjalanan kami ke lokasi longsor begitu ya, titik longsor, ini sudah ada beberapa alat berat yang terparkir di pinggir jalan begitu. Tapi memang tadi kami berbincang dengan tim Basarnas bahwa memang alat berat ini belum bisa dimasukkan ke area longsor akibat aksesnya yang masih belum memungkinkan. Karena kalau kita melihat ya, Bremana dan juga saudara, ini memang lokasi longsor ini jalannya, akses jalannya itu begitu kecil begitu ya, muat 2 mobil tapi harus saling berhenti satu sama lain begitu ya, 1,5 mobil begitu ya jalannya, sedangkan alat berat ini memang ukurannya dibandingkan ukuran jalan atau akses masuk ini besar begitu. Itu yang menjadi salah satu halangan atau kendala untuk dimasukkannya alat berat. Selain itu Bremana dan juga saudara, kalau tadi berdasarkan apel yang kami simak begitu ya, PVMBG menyebut himbauan untuk tim SAR hari ini adalah terkait tanah yang masih dalam kondisi labil, apalagi setelah sampai pagi hari tadi Bremana dan juga saudara, cuacanya di titik longsor ini masih diguyur hujan, sehingga dengan tanah yang seperti itu pengerahan alat berat ini juga tentunya perlu diperhitungkan. Tapi nanti kita akan pantau lebih lanjut Bremana dan juga saudara bagaimana dinamika proses evakuasi dan juga pencarian korban hari ini. Semoga segalanya bisa lancar, mulai dari cuaca dan juga dari tim SAR. Bremana. Baik, kondisi tanah yang belum memungkinkan untuk dilakukan evakuasi dengan alat berat. Terima kasih Vida Alatas dan juga juru kamera Abdul Rohim dari lokasi kejadian. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Saudara, longsor menerjang permukiman di Desa Pasir Langgu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, dan data tim SAR gabungan hingga Sabtu malam, korban meninggal 10 orang dan yang masih hilang mencapai 80 orang. Bagaimana penanganan terbaik di masa tanggap darurat bencana ini, saudara? Kita akan ulas usai jeda berikut. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut yang bertugas di Lanal Kepulauan Talaut diduga menganiaya seorang warga hingga babak belur. Kejadian ini memicu unjuk rasa warga ke Lanal Melong Uane. Masa mendatangi markas Lanal Talaut memprotes dugaan penganiayaan yang dilakukan 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut terhadap seorang warga. Unjuk rasa berujung ricuh dan sempat terjadi bentrok antara warga dan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara akibat penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum pada Kamis lalu, seorang warga mengalami luka lebam di wajah dan badannya. Kini 5 oknum personel TNI Angkatan Laut sudah ditahan oleh Pomal Melong Uane dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Anggota TNI Angkatan Laut yang terlibat kejadian langsung diamankan oleh Denpom Lanal Melong untuk dilaksanakan proses hukum. Untuk proses hukum yang diambil atas nama pemimpin TNI Angkatan Laut, kami tidak mentolerir segala bentuk tindakan tidak terpuji dan melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut. Seorang pria di Pangkal Pinang, Bangka Belitung nekat mencuri motor operasional di sebuah pabrik es. Pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Gudang Padi, Pangkal Pinang. Pelaku merupakan mantan karyawan di pabrik es tersebut. Kasus ini terungkap saat salah satu karyawan mengetahui motor yang akan digunakan raib di parkiran. Pelaku mengaku motor hasil curian dijual 2,8 juta rupiah untuk membayar utang. Merupakan salah seorang residivis juga terkait kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu yang dilakukan di daerah Palembang.
Polisi bersama warga menangkap spesialis curanmor di Beji, Depok, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat hendak menjalankan aksinya. Inilah aksi para pelaku curanmor di salah satu rumah warga di Beji, Depok. Berbekal sejumlah keterangan saksi dan pengecekan CCTV, polisi langsung mencari dan mendeteksi keberadaan para pelaku. Polisi bersama warga akhirnya menangkap 2 pelaku saat hendak menjalankan aksinya. Dari hasil penangkapan, polisi menyita sepeda motor, kunci letter T, hingga senjata tajam sebagai perlindungan diri. 2 pelaku curanmor ini telah 7 kali melakukan aksinya di wilayah Depok. Motor curian dijual seharga Rp500.000 hingga Rp2 juta. Beberapa kali setelah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di kota Depok, 1 orang berjaga di sepeda motor, kemudian 1 orangnya melakukan eksekusi di TKP. Jadi pada saat itu memang situasi yang pada malam hari memang cukup sepi dan mereka mengincarnya motor yang tidak terkunci dengan baik dan situasi cukup sepi pada saat kejadian. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan apakah mereka pernah beraksi di wilayah lain serta keberadaan penadah motor curian. Hidayatul Mulyadi, Kompas TV, Depok, Jawa Barat. Informasi lainnya, saudara, longsor menerjang permukiman di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Data tim SAR gabungan hingga Sabtu malam, korban meninggal 10 orang dan yang masih hilang mencapai 80 orang. Inilah warga yang berhasil menyelamatkan diri, saudara. Seorang bapak, Ahmad Ule, bercerita bagaimana kejadian longsor pada dini hari. Diawali dengan suara gemuruh dengan kejadian yang sangat cepat. Saat menyadari longsor, Ule kaget. Ia dan 3 anggota keluarganya berada di depan rumah. Diperkirakan 30 rumah tertimbun longsor. Iya, ada. Setelah ada suara itu gimana Pak? Langsung ya tahu-tahu udah ada di depan rumah di sana. Jadi pas saat kejadian Akang posisi di dalam rumah tidur di rumah tidur. Itu ada berapa orang di dalam rumah? 3 sama anak. Saat ini kondisinya? Apanya? 3 selamat atau selamat, alhamdulillah. Seharian kemarin dari pagi, dari mungkin lah 24 jam hujan. Bupati Bandung Barat Riji Ismail mengatakan saat ini fokus tim gabungan adalah mencari seluruh korban longsor. Tanah labil menjadi kendala tim mencari dan menyelamatkan korban. Alat berat juga belum bisa diturunkan. Status tanggap bencana longsor ditetapkan di Kampung Pasir Kuning RW 10 dan RW 11 Kabupaten Bandung Barat. Sangat sulit sekali. Tanahnya juga labil, ini tadi juga sempat terperosok. Jadi kita fokusnya tetap pencarian korban dan juga penyelamatan korban. Ke depan mungkin kita akan melakukan koordinasi secara masif terhadap daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya di tanah miring, di perbukitan. 2 bulan pasca banjir dan longsor di Aceh, sebagian warga korban banjir masih tinggal di pengungsian. Sementara sebagian warga lainnya telah menempati hunian sementara. Informasi terkininya usai jeda. Nanda Aprilia kembali menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi, saudara. 2 bulan pasca banjir besar yang melanda Kabupaten Pidijaya Aceh, rumah warga di Gampong Munasah di Kecamatan Miura 2 Pidijaya masih tertutup lumpur. Tidak hanya rumah warga, material lumpur juga masih menutupi jalan antar desa dan juga kecamatan di sana. Warga pun terus berupaya untuk bisa membersihkan material lumpur yang menutupi jalan dan juga rumah mereka dengan menggunakan alat berat. Warga berharap, saudara, pemerintah untuk segera memulihkan wilayah mereka, terutama rumah-rumah yang masih tertimbun lumpur, sehingga aktivitas perekonomian warga bisa kembali normal.
Kondisi sekarang hari ini sudah hampir 2 bulan. Kondisi masih mungkin kita rasakan seperti baru banjir. Terutama mungkin akses yang menghubungkan Simpang 4 dengan Genteng dan sekitarnya itu masih putus sampai hari ini, belum bisa diakses. Itu kenapa? Lumpurnya nggak bisa dibersihkan? Lumpur udah dibersihkan sama alat berat, cuman airnya masih tergenang karena air nggak bisa mengalir ke tempat yang lain. Kami timbun terus Pak di dalamnya biar bisa tinggal, daripada di pengungsian banyak anak-anak yang terkena angin kan. Walaupun rumah nggak ada dinding, kami pakaiin ini terpal. Iya, terpal. Warga Gampong Munasah Raya, Kecamatan Murah 2, Pidijaya masih bertahan di pengungsian pasca banjir, saudara. Mereka berharap segera dipindahkan ke hunian sementara. Sementara sebagian warga Aceh Tamiang telah menempati hunian sementara. Mereka mengaku senang tinggal di hunian sementara. Sudah 2 bulan, ratusan warga Gampong Munasah Raya, Pidijaya, Aceh terpaksa tinggal di tenda pengungsian. Rumah mereka tidak lagi bisa dihuni akibat lumpur tebal sisa banjir besar 25 November lalu. Akses jalan menuju permukiman juga masih tertutup lumpur dan genangan air, sementara banyak rumah warga mengalami rusak berat dan ringan. Warga berharap sebelum Ramadan bisa menempati hunian sementara. Sudah berapa lama tinggal di pengungsian ini, Bu? Udah hampir berapa bulan kan? Sejak banjir itu, Bu, ya? Iya. Kondisinya gimana, Bu? Makan, iya tidur kayak gini, makan ambil tempat di posko kayak gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Daftar untuk mendapatkan hunian sementara, Bu? Ada. Tapi karena belum jadi. Iya, udah terdaftar. Berarti ini udah berapa lama di sini, Pak? Ini dari pertama kami mau sini berarti udah menjelang 2 bulan. Sementara apa hunian sementara sudah terdaftar, Pak? Udah terdaftar, tapi persiapannya sebelum rapuh 50% lah saya kira itu dalam pekerjaan. Ini kami sebagai masyarakat paling cemas lah ini. Saya harap sementara itu tolonglah dicepatkan. Sementara beberapa warga di Aceh Tamiang kini telah menempati hunian sementara setelah lebih dari sebulan tinggal di tenda pengungsian. Mereka mengaku lebih nyaman tinggal di hunian sementara. Alhamdulillah ya lebih nyaman daripada di tenda darurat. Sampai kemari kami lebih terasa aman lah, tidak ada kendala apapun gitu. Dari segi air, tidur kami nyaman gitu, tidak terkena maksudnya abu gitu yang berterbangan. Alhamdulillah ya kami senang hati berada di sini dengan Huntara ini. Sekarang yang dibangun ya sedemikian rupa lah gitu. Kalau di sini sehingga saya informasinya tidak lebih dari setahun katanya. Begitulah. Namun di sisi lain masih ada beberapa keluarga yang belum terdaftar sebagai penerima hunian sementara sehingga masih bertahan di pengungsian. Warga Dusun Pahlawan bilang saat ini menunggu solusi agar warga bisa mendapatkan tempat tinggal di hunian sementara. Sebenarnya kalau peraturan dari pemerintah tidak dibolehkan lagi, mungkin mereka jangan ada di jalan raya, mungkin solusinya bisa ke bawah, turun ke bawah, jangan mengganggu aktivitas perjalanan ini. Nah, itu aja dari pemerintah. Kalau lama-lama di tenda sebenarnya nggak layak, termasuk kan ini apalagi ini abu dan kadang-kadang kalau hujan mereka basah juga dari terpaan angin dan hujan ya. Nah, jadi nggak layak sebenarnya lama-lama di tenda. Sebanyak 84 keluarga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang mulai menempati hunian sementara yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum. Hunian sementara disiapkan untuk memastikan warga memiliki tempat tinggal yang layak dan aman selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Pembangunan hunian sementara merupakan tahap awal pemulihan yang dilakukan secara terencana. Tim Liputan Kompas TV.
Untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir, longsor, dan menerjang Aceh pada November 2025, saudara sudah ada jurnalis Kompas TV, Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda Malau di Langsa. Sementara juga ada jurnalis Kompas TV, Mustajab, dan juru kamera Iwan Sudirja di Kabupaten Pidijaya. Selamat pagi rekan-rekan. Terlebih dahulu saya mau ke Emir. Emir, bagaimana kondisi warga korban banjir di sana? Apakah seluruhnya sudah menempati hunian sementara? Ya, kalau kita berbicara mengenai banjir di Aceh, Tamiang, Nanda, dan juga saudara, sampai saat ini proses pemulihan masih dilakukan baik oleh pemerintah dan juga pihak-pihak terkait. Dan sampai saat ini memang sejumlah huntara sudah selesai dibangun, begitu juga sudah mulai ditempati oleh warga-warga di Aceh, Tamiang. Namun tentunya masih ada sejumlah huntara yang belum dibangun, yaitu ada sekitar 17.000 lagi huntara yang belum dibangun untuk nantinya akan ditempati oleh warga korban banjir Aceh Tamiang yang rumahnya hilang dan juga rusak berat. Dan begitu juga meskipun di tengah gencarnya pembangunan huntara ini, dan juga saudara, masih ada sebagian warga yang belum tahu nasibnya apakah juga akan mendapatkan hunian sementara atau tidak. Hal ini terjadi akibat dalam satu rumah terdapat lebih dari satu kepala keluarga. Misalnya bapak keluarga yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya, sehingga yang berhak mendapatkan huntara hanya orang tuanya saja atau si pemilik rumah. Hal inilah yang terjadi pada beberapa warga di beberapa tempat di Aceh Tamiang, dan sampai saat ini masih mencari solusi terkait hal tersebut. Adapun selain dari pemulihan berupa huntara, sejumlah pemulihan lain terus dilakukan oleh pemerintah, baik itu infrastruktur seperti di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan seperti sekolah-sekolah yang masih tutup lumpur-lumpur di Aceh Tamiang. Para relawan, petugas maupun guru bergotong royong untuk membersihkan sekolah-sekolah mereka agar nantinya dapat kembali digunakan. Begitu juga dengan fasilitas kesehatan berupa puskesmas ataupun poskesdes di Aceh Tamiang, meskipun sampai saat ini masih ada yang kekurangan alat medis. Namun konfirmasi saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, sampai saat ini sudah dilakukan asesmen ataupun pendataan puskesmas yang kekurangan alat medis, dan juga sedang akan dilakukan pengadaan ulang untuk barang-barang yang hilang ataupun rusak, Nanda. Oke, untuk di Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, saat ini masih perlu dibutuhkan 700.000 huntara yang akan dibangun, itu dari Aceh Tamiang. Kita akan bergeser ke Kabupaten Pidijaya. Ada Mustajab di sana. Mustajab, kalau di sana seperti apa kondisi korban banjir? Apakah sudah menempati hunian sementara? Ya, informasi dari Pidijaya, saudara, soal korban banjir besar di Pidijaya. Hingga pantauan kami kemarin di beberapa kampung atau desa yang kami masuki, beberapa desa memang korban yang terdampak banjir, rumah mereka masih tergenang lumpur tebal, itu setinggi 2 atau 3 meter, bahkan menutupi hingga ke atap rumah. Nah, kondisi seperti ini masih menjadi PR atau pekerjaan besar yang diminta oleh warga agar rumah mereka bisa dibangun kembali, atau lumpur-lumpur yang menggenangi rumah mereka ini segera bisa diatasi. Demikian juga dengan infrastruktur lain seperti jalan yang masih tergenang lumpur, di jalan-jalan desa yang masih belum bisa dikeruk, dan bahkan juga air masih menggenangi jalan-jalan desa karena lumpur masih menyimpan air, bahkan kalau hujan memungkinkan bahwa air kembali menggenangi perumahan atau pemukiman mereka. Nah, satu hal yang menjadi perhatian penting juga untuk mereka, karena sudah hari ini tepat barangkali 2 bulan peristiwa banjir besar yang terjadi di Aceh, terutama di Pidijaya, warga masih bertahan di pengungsian, di lokasi-lokasi pengungsian. Yang terdata di sini ada 158 pengungsian, walaupun mungkin sudah berkurang, tetapi untuk hunian sementara saat ini di Pidijaya memang terus dikebut. Di lokasi di mana kami saat ini melaporkan, ini ada lebih dari 100-an hunian sementara yang sudah selesai dibangun, tapi masyarakat yang ada di sekitar hunian sementara ini kami tanyakan belum ada yang menempati. Jadi ini proses yang masih terus berlangsung, pendataan dan verifikasi seperti yang kami tanyakan kepada sejumlah pengungsi yang ada, mereka masih dalam tahap pendataan dan pengungsian.
Di beberapa kampung yang kami masuki kemarin juga hunian sementara masih terus dilakukan di kebun. Dari perangkat desa pun mereka sudah mencoba untuk melakukan pendataan dan verifikasi agar mereka segera dipindahkan di hunian sementara. Jadi di PD Jaya seperti yang terlihat di pusat utama yang dibangun oleh Danantara di pusat kota PD Jaya ini, terlihat bahwa hunian sementara sudah selesai dibangun. Tapi informasi dari warga tadi, warga masih belum menempati hunian sementara. Tetapi ini menjadi informasi penting juga kepada kita semua bahwa masyarakat sudah 2 bulan berada di lokasi pengungsian dan sudah seharusnya memang bisa menikmati tempat tinggal yang layak sementara di hunian sementara yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan warga terdampak korban yang saat ini beberapa di antaranya yang mereka sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal di pengungsian, mereka terpaksa kembali ke rumah mereka dan mereka tetap tinggal di atas lumpur ya, mengenangi rumah mereka. Bahkan mereka terpaksa untuk menimbun bagian dalam rumah agar setara atau setinggi dengan lumpur yang berada di luar rumah supaya mereka bisa tinggal sementara kembali di rumah mereka walaupun mereka sudah terdampak lumpur. Dan agar ketika hujan datang air tidak turun ke atau tidak masuk ke dalam rumah karena posisi rumah sudah setinggi atau setara dengan lumpur yang berada di rumah mereka. Karena 2 bulan tetap tinggal di pengungsian, mereka menanti hunian sementara yang sudah dibangun dan disiapkan oleh pemerintah agar mereka bisa segera pindah dan mendapatkan tempat yang aman dan nyaman untuk mereka atau korban mereka tinggal sementara. Karena di PD Jaya ini dari data tadi ada 22.000 KK dan ada 82.000 jiwa lebih korban terdampak banjir dari 158 kampung dari 8 kecamatan yang terdampak banjir di PD Jaya ini. Nanda. Hari ini tepat 2 bulan peristiwa banjir dan longsor melanda Aceh salah satunya, dan saat ini tentunya harapannya adalah warga yang terdampak agar bisa sesegera mungkin menempati hunian sementara. Terima kasih laporan Anda, Mustajab dan Iwan Sudirja melaporkan dari Kabupaten PD Jaya. Sebelumnya ada laporan dari Emir Syarpurba dan Juru Kamera Roganda Malau dari Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang. Selamat tugas kembali rekan-rekan, sehat selalu. Saudara, sedikitnya 20 orang warga Pakistan tewas akibat terjangan longsor salju setelah sebelumnya diterjang badai. Informasinya di Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Tantangan global dalam bidang pertambangan. Indonesian Mining Association bersama dengan Harian Kompas menggelar Indonesia Weekend Miner atau IWM 2026. Acara ini menjadi wadah menyelaraskan arah dan juga fondasi yang strategis bagi industri tambang. Indonesia Weekend Miner digelar di pelataran hutan kota Senayan, Jakarta. Selain pemimpin industri, turut hadir Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno. IWM 2026 saudara diharapkan bisa menjadi sarana bagi pemangku kepentingan dan industri untuk saling mendukung sektor pertambangan dalam negeri yang berdaya saing dan juga berkelanjutan. Ketua Umum Indonesian Mining Association Rahmat Makasau mengatakan asosiasi ini menyadari tahun ini sejumlah tantangan menanti sehingga komunikasi semua pihak harus terbangun dengan baik. Tak hanya menjadi forum diskusi, ke depan IWM diharapkan menjadi titik awal dialog yang berkelanjutan setiap tahunnya. Agar komunikasi antara sesama anggota IMA dan juga stakeholdernya bisa terbangun lebih baik lagi. Tentunya dengan event yang lebih casual, tidak formal, harapannya kita bisa lebih terbuka dan juga menyampaikan bagaimana kita bisa beroperasi dan berkembang lebih baik lagi, tentunya dengan tantangan-tantangan terhadap industri pertambangan di tahun 2026 dan ke depan. Karena kita tahu industri ini akan selalu menjadi sorotan dan kita juga tahu bahwa dalam proses penambangan sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan proses penambangan dengan baik.
Beralih ke informasi lain, saudara, mempersiapkan pelayanan dan pembimbing yang mumpuni saat masa ibadah haji, Patuna Travel menggelar rapat pembimbing ibadah haji 2026. Rencananya akan ada 1.000 lebih calon jemaah yang diharapkan bisa terlayani dan beribadah hingga menjadi haji yang mabrur. Rapat pembimbing ibadah haji 2026 ini diselenggarakan di kantor pusat Patuna Travel di Jakarta Selatan pada Sabtu siang, saudara. Pembimbing ibadah haji Patuna Travel berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, terus disiapkan baik dalam koordinasi sampai dengan kondisi fisik agar tetap prima hingga keberangkatan ke Tanah Suci nantinya. Direktur Utama Patuna Travel, Syam Resviadi, mengatakan di tahun ini ada sejumlah kebijakan yang baru sehingga penting untuk terus beradaptasi. Persiapan bersama calon jemaah haji akan dilanjutkan dengan manasik haji. Kita semua Resviadi selaku Direktur PT Patuna Mekarjaya. Insya Allah besok itu kita akan ada acara manasik haji pertama buat haji yang akan insya Allah berangkat tahun 2026 ini. Sehingga kami dengan para pembimbing ibadah ingin berkoordinasi karena hampir setiap tahun itu komposisi pembimbing ibadah tidak sama. Ada yang baru, ada yang senior, ada yang junior, dan seterusnya. Karena persyaratan dari Kementerian Haji itu sertifikasinya memang harus seorang pembimbing ibadah untuk mendapatkan kuotanya. Nah, sehingga kami harus memilih beberapa yang memang siap berangkat di tahun 2026 ini. Saudara, kita beralih ke informasi mancanegara. Longsoran salju setelah sebelumnya diterjang badai menewaskan sedikitnya 20 orang warga Murray, Pakistan pada Sabtu waktu setempat. Longsoran salju ini menewaskan 9 anggota dari satu keluarga di wilayah barat laut Pakistan, saudara. Pekerja layanan darurat negara itu berjuang sebelum akhirnya berhasil mengeluarkan 9 jenazah, termasuk 4 perempuan dari bawah salju di distrik Kitral, perbatasan dengan Afghanistan. Juru bicara Badan Penanggulangan Bencana Afghanistan mengatakan selain korban tewas 9 orang dari satu keluarga di perbatasan Pakistan-Afghanistan, hujan es dan salju juga menewaskan 11 orang di 6 provinsi. Hingga total korban tewas mencapai 20 orang, memutus akses jalan dan mengisolasi kota-kota di desa-desa seluruh Pakistan. Sementara di Suriah, saudara, badai salju membuat warga yang mengungsi di sejumlah kamp pengungsian harus menghadapi cuaca dingin ekstrim di tengah perang yang masih berlangsung. Rekaman yang diambil pada hari Jumat ini menunjukkan salju menutupi tenda-tenda lapuk yang ditempati para pengungsi. Puluhan keluarga tinggal di kamp yang terletak di daerah Azaz di pedesaan Aleppo, mengungsi akibat kehancuran perang saudara Suriah sejak tahun 2011. Pemerintah sementara Suriah yang belum stabil hampir tak mampu bisa mengurus warganya yang masih mengungsi dalam menghadapi musim dingin tahun ini, saudara, di tengah perang saudara yang masih berlangsung walaupun gencatan senjata disepakati di awal pekan ini. شفت عينك يعني ثلوج كذا منخفض بهالفترة صار معدي علينا ولا يوجد تدفئة لا في مواد لا في حطب والوضع مأساوي جدا يعني عندنا أطفال الصغار وعندنا شوادر خربت أغلبها يعني ما في استبدال إلها ما عندنا إمكانية نستبدل الشوادر اللي ساكنين فيها ووضعنا سيء يعني ما في سيولة ما في مساعدات ونطلب من أهل الخير إنه يلتفتوا علينا يساعدوا هالناس الضعفاء في خيم يعني بركت علينا وصارت تفوت علينا المي والله وصرنا ننام والمي من تحتنا. Warga Amerika Serikat bersiap menghadapi badai es yang berpotensi menimbulkan bencana dari New Mexico hingga Carolina. Perakirawan cuaca menjelaskan badai dapat merobohkan pohon, merusak saluran air, dan juga menyebabkan pemadaman listrik. Kota besar seperti Washington DC dan New York diprediksi akan mengalami salju lebat. 150 juta orang, saudara, berada di bawah pengawasan cuaca dingin. Badai diperkirakan terjadi pada Jumat hingga akhir pekan ini. Cuaca buruk melanda Italia Selatan, angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi terjadi sejak Senin menyebabkan kerusakan di Pulau Sisilia.
Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi 6 orang dewasa dan juga 2 anak-anak yang terjebak banjir akibat gelombang besar, saudara. Di pelabuhan kecil Arenela, sebuah mobil tersapu ombak dan juga tenggelam. Petugas pemadam kebakaran Italia ini melaporkan 1.650 intervensi dalam 3 hari di seluruh negeri dengan melibatkan 1.480 petugas kebakaran. Saudara, sebuah kapal kargo berbendera Singapura yang membawa 21 pelaut Filipina terbalik di Laut Cina Selatan. 2 orang dilaporkan tewas, saudara. Kapal kargo ini mengirimkan sinyal darurat dengan direspons dengan pengerahan 2 kapal penjaga Tiongkok. 17 awak kapal asal Filipina berhasil dievakuasi, 2 diantaranya ditemukan dalam keadaan tewas. Sementara 4 awak lainnya masih dalam pencarian. Kapal kargo Singapura Devon Bay terbalik di Laut Cina Selatan saat berlayar dari Filipina menuju Provinsi Guangdong, Tiongkok. Saudara, tetaplah bersama kami, akan ada informasi menarik dan penting lainnya usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Longsor menerjang permukiman di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, saudara. Data tim SAR gabungan hingga Sabtu malam, korban meninggal sebanyak 10 orang dan yang masih hilang mencapai 80 orang. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengatakan saat ini fokus tim gabungan adalah mencari seluruh korban longsor. Tanah labil menjadi kendala, tim mencari dan juga menyelamatkan korban. Alat berat juga belum bisa diturunkan. Status tanggap bencana longsor ditetapkan di Kampung Pasir Kuning, RW 10 dan 11, Kabupaten Bandung Barat. Dan untuk mengetahui mengenai pencarian terkini dan penanganan korban longsor Bandung Barat, akan kami tanyakan langsung kepada Sekda Jawa Barat, saudara, Bapak Herman Suryatman. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Herman. Waalaikumsalam, selamat pagi, Wilujeng Enjing, Sampurasun. Rampes. Pak Herman, kita konfirmasi untuk awal dulu untuk data update korban yang meninggal dunia dan pencarian seperti apa untuk di minggu pagi ini? Ya, sampai tadi malam ya, karena pencarian hari kemarin selesai pukul 4 sore, ya dari 113 ya warga yang terdampak bencana longsor di Desa Pasir Langu, ya Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, itu 23 selamat, ya kemudian korban meninggal ditemukan ada 9 warga dan 81 warga masih belum ditemukan dan proses evakuasi, proses pencarian dilanjutkan pagi ini. Kalau tadi kami mendapatkan informasi dari Basarnas ada 10 orang meninggal. Apakah ada pembaruan, Pak? 1 orang ini sudah berhasil ditemukan pagi ini. Nah itu nanti kami konfirmasi kemungkinan karena di lapangan sekarang langsung di lead oleh Basarnas. Kalau Basarnas sudah update 10, kemungkinan sudah ada tambahan yang ditemukan 1 orang. Kalau tadi malam masih 9, kalau pagi ini ada data 10 dari Basarnas, tentu kita rujuk data yang dari Basarnas. Berarti tinggal 80 orang yang belum teridentifikasi, yang belum ditemukan. Oke, kalau untuk fokus pencarian hari ini seperti apa nanti Pak Herman? Karena informasinya hingga semalam alat berat masih bisa belum masuk ke akses titik lokasi? Ya, kemarin sore kami konsolidasi dengan Basarnas ya, dengan teman-teman sistem komando penanggulangan darurat bencana, insiden komandernya Pak Sekda Kabupaten Bandung Barat ya. Kita konsolidasi, kita sudah melakukan asesmen di lapangan, teman-teman Basarnas dan BPBD langsung secara fisik maupun menggunakan drone ya, manual maupun digital kita lakukan. Kemudian kita juga lakukan mapping ya, untuk menentukan titik-titik prioritas ya pencarian
korban, ya proses evakuasi, narasumbernya kepala desa dan kepala dusun setempat yang tahu titik-titik rumah maupun pemukiman karena area longsornya kan cukup luas. Kemarin hasil asesmen dari mahkota longsor sampai dengan kaki longsor di bawah itu 3 km. Kemudian lebarnya kurang lebih 150 meter. Jadi sangat luas area yang terkena longsornya. Sehingga agar efektif proses pencarian, proses evakuasi, ya kita harus mapping. Sudah di mapping, ya sudah di asesmen, dan hari ini teman-teman Basarnas tentu dengan berbagai komponen termasuk TNI Polri. Barusan kami dapat informasi dari TNI pun cukup banyak personil di lapangan, tentu dilakukan secara terkoordinasi untuk menemukan korban-korban yang lain yang jumlahnya tadi 80 jiwa. Oke. Pak Herman, terkait dengan pencarian korban, saat ini kan juga ada warga yang berhasil dievakuasi. Nah, di warga yang berhasil dievakuasi ini dievakuasi di mana dan sementara pengungsian dipusatkan di mana saja, Pak Herman? Ya, warga yang dievakuasi yang pertama warga yang terdampak langsung ya 23 orang yang selamat. Kemudian ada warga yang lainnya ya RT, RW di sekitar area longsor yang dipandang berbahaya apabila ada longsor susulan sehingga dievakuasi ke balai desa. Di balai desa hari kemarin ada kurang lebih 500-an dan Pak Gubernur hari kemarin sudah memberikan arahan spontan dan bahkan kita langsung eksekusi begitu. Untuk pengungsi kemarin kita berikan santunan langsung agar agar secepatnya menyesuaikan hari ini bisa tinggal di saudaranya, bisa ngontrak termasuk untuk kebutuhan logistiknya, makannya. Ya, satu keluarga kemarin diberikan santunan di kisaran 10 juta ya satu kakak. Dan Pak Kepala Desa teknis beserta teman-teman di lapangan langsung mengkoordinasikan. Kami akan cek perkembangan sekarang seperti apa. Yang jelas pasti pengungsi akan turun drastis yang ada di balai desa ya, dan tentu nanti kami akan kawal terus yang sudah menyesuaikan, yang sudah mendapatkan santunan kita akan monitor, dan yang masih tinggal di balai desa tentu kita perhatikan ya, baik dari sisi kesehatan, demikian juga dari sisi logistik. Kami sudah buka dapur umum di lokasi, kapasitasnya 750 orang ya, untuk 750 orang ya dari Dinas Sosial Pemda Provinsi Jawa Barat. Jadi kami sebagaimana instruksi Pak Gubernur ya, untuk urusan bencana kami harus bergerak cepat ya, tanggap. Makanya hari kemarin semua OPD bergerak cepat ya, selain BPBD pada kesempatan pertama turun, dari Dinas Sosial turun, kemudian dari Bina Marga juga sudah mobilisasi alat berat kecil karena kemarin ada 2 alat berat ya yang besar diarahkan oleh TNI, akan tetapi di lapangan masih menunggu karena sulit untuk bermanuver. Kami sudah hadirkan 2 alat berat kecil, eskavator kecil, satu dari BPBD provinsi, yang kedua dari Bina Marga provinsi. Seperti itu Mbak ya, jadi semua kita tangani dengan baik dan sekali lagi dikoordinasikan teknis oleh teman-teman dari Kabupaten Bandung Barat. Tapi provinsi backup full begitu. Oke, Pak Herman, kita berbicara soal nasib warga yang terdampak. Bagaimana rencana ke depan? Apakah ada rencana untuk relokasi secepatnya ataupun dibuat hunian sementara terlebih dahulu? Singkat saja Pak Herman. Ya, Pak Gubernur sudah menegaskan bahwa warga yang terdampak ya, kurang lebih ada 30 rumah, nanti kita identifikasi kembali ada berapa. Ini yang langsung ya, yang langsung kena longsoran, tentu dengan rumah-rumah di sekitarnya yang berbahaya, kita akan relokasi. Ya, kemarin sudah bicara juga dengan Bupati Bandung Barat ya untuk menyiapkan lahan relokasinya, dan Pemda Provinsi Jawa Barat akan membackup agar semua warga yang ada di lokasi berbahaya ya itu bisa pindah dan kita bangunkan rumah yang representatif. Jadi kita lakukan relokasi dan rekonstruksi, dan kemudian lahan yang saat ini area longsoran akan kita hutankan begitu, akan kita hijaukan. Demikian. Oke, rencana hunian sementara tengah digencarkan oleh Pemprov Jabar dan proses pencarian juga masih dilanjutkan minggu pagi ini. Terima kasih atas waktu Anda, Bapak Herman Suryatman, Sekda Jabar. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam.
Sudah informasi tadi sekaligus menutup Sapa Indonesia pagi hari ini, dan jangan lupa 7 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu informasi dan juga berita terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Akhirnya saya Brima Natenaya. Dan saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.